Pada tanggal 23 April tahun 2006, sebuah kota Kiev yang ada di Ukraina dibuat heboh karena ada seseorang pria memakai pakaian era 50-an sambil memegang kamera foto antik. Awalnya itu ada sejumlah polisi sekitaran kota Kiev melihat dan mencurigai pria tersebut karena wajahnya itu seperti sedang kebingungan. Terus polisi itu menawarkan bantuan kepada pria tersebut. "Misi pak, ada yang bisa kami bantu?" Lalu pria itu menjawab, "Saya lagi ada di mana ya pak?" "Kamu lagi ada di kota Kiev, Ukraina. Memangnya kenapa ya?" Maaf, sekarang lagi tahun berapa ya?" Lanjutnya. "Ini tahun 2006, jawab si polisi. Pria itu langsung terdiam sekaligus kebingungan karena menurutnya sekitar 2 menit yang lalu dirinya itu masih berada di tahun 1958. Sejumlah polisi yang ada di situ pun merasa heran dan berkesimpulan kalau pria itu sudah gila. Tetapi saat salah satu dari polisi itu meminta kartu identitas pria tersebut, dia itu benar-benar terkejut karena dia lahir pada tahun 1932. Kalau dihitung, dia lahir pada tahun 1932, yang polisi itu bilang tahun 2006, seharusnya kan usianya 74 tahun. Tapi, mukanya itu masih kelihatan kayak umur 20 tahunan. Dan yang lebih aneh, kartu milik identitasnya itu adalah KTP kuno seperti negara Uni Soviet yang sudah lama bubar. Akibat KTP kuno tadi, polisi itu jadi tahu kalau pria tersebut bernama Sergei Ponomarenko. Tak lama setelah itu, polisi-polisi tersebut membawa Ponomarenko ke rumah sakit jiwa untuk segera diperiksa. Dia ditangani oleh seorang dokter bernama Pablo Kutrikov. Ponomarenko ini berkata kepada dokter tersebut kalau dia itu berasal dari tahun 1958. Sebelum berada di kota Kiev, Ponomarenko ini lagi jalan-jalan santai menikmati pemandangan kota sambil memfoto-foto menggunakan kamera antik yang dia genggam. Namun, ketika dia sedang memfoto, tak sengaja dia itu melihat sebuah benda mirip UFO terbang melintas di atas langit. Tanpa lama, dia itu langsung memfoto benda terbang itu. Dan seketika, dia itu langsung berada di tahun 2006 yang tepatnya dia itu ada di negara Ukraina. Awalnya Dr. Pablo tidak percaya akan perkataannya si Ponomarenko. Namun dia itu mencoba membuktikan perkataannya itu dengan cara dia memberikan hasil foto dari kamera yang dia bawa. Ketika dilihat, ternyata jenis kamera yang Ponomarenko bawa adalah jenis kamera manual kuno yang bernama Yashica Flex. Kamera yang harus dicetak terlebih dahulu untuk melihat hasil potretannya. Kemudian Dr. Pablo itu menyerahkan kamera tersebut kepada seorang fotografer bernama Vadim Posner untuk menjelaskan hasil dari kamera isi fotonya. Mereka semua terkejut karena Vadim Posner ini berkata kalau gulungan film pada kamera itu bermerek Swema. Yang dimana menurut Vadim, gulungan film bermerek Swema itu seharusnya sudah tidak diproduksi lagi sejak tahun 70-an. Mereka semua bingung karena gulungan film kuno itu kondisinya masih sangat bagus dan masih sangat mudah untuk dicetak. Setelah ditunggu 2 hari hasil cetakannya, Vadim Posner ini langsung menyerahkan hasil cetakan foto-foto tersebut kepada Dr. Pablo. Dan di dalamnya itu terlihat ada bangunan kota Kiev yang ada di era 50 tahunan. Terus ada foto Ponomarenko ini bersama pacarnya yang bernama Valentina Koris. Dan yang terakhir yang Ponomarenko ini ambil adalah benda terbang seperti UFO. Vadim mengatakan bahwa dia itu tidak menemukan sedikit pun kejanggalan-kejanggalan dalam foto tersebut. Menurutnya, foto-foto yang diambil oleh Ponomarenko itu adalah foto asli, bukan rekayasa.
Kemudian Pablo ini memanggil Ponomarenko untuk ke ruangannya, untuk membahas foto-foto hasil potretannya itu. Setelah masuk ke dalam, Ponomarenko langsung berkata, "Sekarang Bapak percayakan dengan perkataan saya?" Terus, setelah berbincang begitu lama, Ponomarenko langsung meninggalkan ruang kerja Dr. Pablo, dan dia langsung masuk ke dalam kamar yang telah disediakan. Ketika malam harinya, saat suster hendak menemui Ponomarenko di dalam kamarnya, Ponomarenko telah menghilang entah kemana. Karena semua petugas serta rumah sakit dan polisi tidak menemukan jejak-jejak kemana perginya Ponomarenko. Menurut petugas, mustahil rasanya jika Ponomarenko kabur dari rumah sakit itu. Karena kamar yang ditepati oleh Ponomarenko itu hanya ada satu jendela, tapi jendelanya itu tidak bisa dibuka oleh siapa-siapa. Pasalnya, pihak rumah sakit itu membuat jendelanya menjadi permanen. Jalan keluar satu-satunya itu adalah pintu kamar rumah sakit. Namun, Ponomarenko ini terekam kamera CCTV hanya saat sedang masuk ke dalam kamar. Dan setelah itu, tidak ada tanda-tanda kalau Ponomarenko pergi keluar kamar. Karena semuanya bingung, polisi kemudian memutuskan untuk mencari Valentina Kuris, pacar Ponomarenko. Beberapa hari kemudian, polisi kota Kiev itu menemukan pacar Ponomarenko yang ternyata dia itu masih hidup. Perempuan berusia 74 tahun itu mengaku bahwa dia itu mengenali foto yang ditunjukkan oleh polisi. Bahkan, ternyata dia juga memiliki foto yang sama persis dengan yang dimiliki oleh polisi. Tidak hanya itu, Valentina Kuris ini bahkan memiliki foto Ponomarenko di sebuah lokasi kota Kiev, yang ternyata fotonya itu diambil di masa depan, yakni tahun 2050. Saat dibandingkan foto tahun 2050 dengan lokasi yang sama di tahun 2006, kedua foto terlihat memiliki perbedaan yang dimana pada tahun 2050 itu terlihat banyak gedung-gedung pencakar langit. Sedangkan foto di tahun 2006, gedung-gedung tersebut belum ada. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata Badan Arsip Nasional Ukraina menyimpan sebuah rekaman siaran radio tahun 1960-an, yang dimana rekaman tersebut berisi percakapan seorang pria yang sedang memprediksi kehidupan di masa depan. Dan ternyata pria itu adalah Ponomarenko. Kepada penyiar radio, Ponomarenko menjelaskan bahwa di masa depan hampir setiap orang akan memiliki telepon genggam tanpa kabel, atau yang biasa kita sebut dengan handphone. Serta dia juga membahas tentang jantung buatan dan teknologi microwave yang belum ada di tahun 1960. Rekaman itu semakin meyakinkan karena ketika sebelum Ponomarenko ini memasuki ruang kerja Dr. Pablo, dia memperhatikan staf medis yang sedang menggunakan microwave. Serta dia juga bertanya kepada suster tentang telepon seluler tanpa kabel. Yang kebetulan saat itu juga, si suster lainnya ini sedang membaca buku tentang jantung buatan, sehingga membuat Ponomarenko memperhatikannya. Kemudian, polisi mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar Ponomarenko mengamati perkembangan zaman di tahun 2006. Lalu dia memberikan informasi tersebut di tahun 1958. Cerita Ponomarenko ini membuat kita berpikir bahwa fenomena time travel itu mungkin saja terjadi adanya. Tapi pertanyaannya itu, apakah cerita Ponomarenko ini benar-benar terjadi adanya?
atau hanya karya fiksi yang dibuat oleh orang-orang untuk sebuah konten. Menurut kalian bagaimana? Please tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Gue Erlangga pamit undur diri, sampai ketemu minggu depan. Bye!